Halo teman-teman, kembali lagi ke acara Suara Milenial kita yang keenam. Sorry, agak telat, tadi lagi di jalan teman-teman. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang efektivitas putusan bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Salah satunya tentang pendirian rumah ibadah teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengundang narasumber kita, Kak Aulia. Tapi sebelumnya, aku akan jelasin dulu siapa Kak Aulia. Kak Aulia ini seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Nah, beliau merupakan dosen muda dan berbakat juga, serta berprestasi. Akhirnya beliau kembali ke alma maternya tercinta di sarjana S1-nya. Nah, beliau juga merupakan asosiat atau bagian dari DRS and Partners Law Firm yang ada di Kota Bandung, teman-teman. Jadi nanti banyak banget ilmu yang kita bisa dapat dari Kak Aulia. Nanti teman-teman silahkan bertanya atau apapun ke Kak Aulia, teman-teman. Nah, Kak Aulia ini juga banyak banget berprestasinya. Dia meraih cum laude di S1-nya, terus dia juga SMA-nya 2 tahun, akselerasi. Banyak banget ya teman-teman, bisa nanti nanya. Silakan nanti kita, untuk menghemat waktu juga, kita langsung undang Kak Aulia, teman-teman. Oke, kita undang Kak Aulianya. Kita tunggu ya Kak Aulia di kesempatan ini, teman-teman. Wah, Halo, halo. selamat malam. Halo, halo, halo. Wah, Aulia. Halo, long time no see ya, Ren. Ya, apa kabarnya? Baik, kamu gimana? Baik, 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 baik banget. Makasih loh udah mau sharing-sharing buat kita. Iya, cuma ini sharingnya mungkin akan agak sangat empiris, Nggak apa-apa, nggak masalah, Kak. ya Mm-mm. kan? Suaranya nggak kedengaran? Oke, sip. Oke. Kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Oke. Nah, oke, teman-teman. Ini juga kita tahu kalau ini banyak banget kesibukannya, sehingga kita nggak banyak waktu. Teman-teman nanti boleh lah sekalian kita nanti Mbak Aulianya atau Kak Aulianya nanti menjelaskan. Teman-teman boleh bertanya di kolom chat komentar kita, teman-teman. Oke, kita mulai aja. Tadi aku udah jelasin sedikit tentang Kak Aulia ke teman-teman milenials. Mungkin sedikit boleh cerita nggak kesibukan Kak Aulia sekarang apa aja nih? Sekarang tuh sebenarnya baru 3 bulan belum bisa dikatakan ngajar juga sih, tapi udah terdaftar sebagai dosen observasi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Jadi kayak masih masa percobaan lah di sana. Sama sekarang lagi jadi asosiat di DRS itu. DRS itu kepanjangannya Dosma Rohasi Jabat Law Firm. Ya, itu juga baru baru beberapa minggu. Gitu sih Oh, kesibukannya, ya sisanya ya paling penelitian. oh ini kita boleh nyapa-nyapa dong. Kak Aulia ini banyak banget kayaknya nih penggemar atau fans-fansnya Kak Aulia nih. Yang tahu juga nih DRS Dosma Roha Sijabat dari Tulus Fardosi Official. Oh iya, halo Tulus. Halo. Ini ada temanku dari Unpar juga. Halo Oh, Bang Brian. halo juga. Wah, ini enak banget nih kitanya kayaknya udah ditunggu-tunggu banyak-banyak teman-teman kita juga ya. Sharing dari Kak Aulia. Nanti salam buat Lae Dosma. Wah, siap. Oke, nanti disampaikan buat Bang Dosma Nanti kita. disampaikan. Wow. Kayaknya Kak Aulia ini terkenal banget nih kayaknya nih. Enggak lah. Ya teman-teman, kebetulan secara pribadi sih, aku sebagai founder Milenial Hukum itu mengenal Kak Aulia ini udah lama teman-teman. Beliau ini bisa kita bilang juga sangat berkompeten lah di bidang hukum. Nanti teman-teman boleh tanya apa aja, silakan chat di kolom komentar. Nanti silakan kita sharing-sharing aja teman-teman. Oke, sekarang Halo. kita eh mulai aja nih. oke. Kau lihat, kita pengen tahu nih, kemarin waktu kita sharing flyer ini ke feeds-nya
IG Milenial Hukum banyak banget yang nanya tentang apa sih PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Kan itu bukan hanya tentang ini Kak, itu tentang ini juga. Oh iya, kita juga bahas, kita juga jawab tentang hal itu, kita jelasin. Banyak juga ini pengen nanya Kak, gambaran secara generiknya apa sih Kak? Peraturan yang apa sih yang diatur di dalam PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 ini? Silakan dijelaskan Kak. Eh, Intinya peraturan bersama Menteri nomor 8 dan nomor 9 ini tuh mengenai pedoman tata laksana kerja untuk kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal kerukunan umat beragama, forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Nah, tapi di sini lebih lanjut, kalau saya lebih fokus kepada pasal 13 hingga pasal 17. Itu tuh titik penelitian saya sejak mulai S1 sampai saat ini. Jadi lebih fokus mengenai peraturan yang terkait dengan pendirian rumah ibadahnya. Itu. Wow, ternyata teman-teman, untuk informasi juga buat teman-teman yang belum tahu, Kak Aulia ini ngangkat skripsi S1-nya, sarjananya teman-teman tentang, atau kita bisa sebut meneliti secara spesifik tentang pendirian rumah ibadat di dalam PBM ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa bilang Kak Aulia ini expert banget nih di bidang ini. Nah, oh ya gini sih Kak Aulia, kita juga tahu nih Kak, balik ke topik, di tengah bisa kita sebut beberapa waktu kemarin kita mulai tergerus apa ya kita bisa sebut ya kayak pluralisme kita di beberapa daerah, mungkin kita bisa sebut juga. Nah, itu dampaknya itu kan Kak betul-betul merujuknya ke PBM ini Kak, nomor 8 dan 9 ini. Nah, itu ternyata setelah Kakak lihat implementasi dari peraturan-peraturan atau aturan-aturan terkait pendirian rumah ibadah itu terlaksana nggak sih Kak di lapangan? Silakan. Nih, aku jelasin dulu ya dari mengenai dinamika kebebasan beragama di Indonesia. Nah, kebebasan beragama sendiri itu diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan, dan juga dalam UU HAM. Jadi, karena ada diatur mengenai kebebasan beragama, kita itu perlu sesuatu untuk mewadahi itu. Jadi kalau orang beragama kan pasti ada kebutuhan untuk melaksanakan ritus keberagamaannya kan, entah itu mau sholat, apa itu kebaktian, Ya. atau yang lain-lain deh. Bahkan sekarang itu pun kita kan juga sudah mengakui penghayat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Benar. itu untuk bahasan yang lebih lanjut ya, beda lagi, beda konteks lagi. Tapi kita bahkan apa ya, Indonesia sekarang tuh udah memberi ruang untuk penghayat ketuhanan yang Maha Esa selain keenam agama yang diakui. Nah, jadi PBM pendirian rumah ibadah di sini tuh hadir dalam rangka mengatur, membatasi tanpa melanggar hak asasi manusia. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan terjadi hal yang tidak sesuai. Karena ternyata masih banyak rumah ibadah yang tidak dapat berdiri, padahal memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh. Bentar. Anakku kesini. Bentar. Oh, santai. Aku live bentar ya. Oke. Ya, teman-teman. Kaulianya lagi ada babynya, lagi ngurus bentar ya, teman-teman. Itu mungkin aku jelasin sedikit, teman-teman. Aku nyambungin terkait dengan apa yang tadi disampaikan Kak Aulia, bahwasannya PBM ini dibuat saat itu, teman-teman, tahun 2006. Waktu itu pemerintahan PSBY, teman-teman. Sengaja dibuat di mana saat itu di beberapa daerah terjadi pergejolakan-gejolakan, teman-teman. Kita mungkin nggak sebut namanya, teman-teman tahu sendiri, search di Google, banyak daerah-daerah yang ya mungkin karena faktor agama apa semua jadi ya mungkin saat itu sangat sensitif untuk dibahas. Oke, kita ajak bergabung lagi ke Aulianya, teman-teman.
Udah di invite. Kalau lihat masuk lagi teman-teman. Itu teman-teman. Jadi ini banyak banget nih. Ini sini enak banget. Kita bahasnya secara saintifik teman-teman. Kita bahasnya secara yuridis, secara peraturan. Nanti kita akan kulitin teman-teman. Keputusan bersama menteri ini gimana sih? Sehingga implementasi yang ada di lapangan itu gimana? Apakah pemerintah itu melaksanakan atau gimana-gimana? Nanti teman-teman silahkan juga memberikan masukan, memberikan pengetahuan yang teman-teman ketahui tentang aturan-aturan di lapangan atau terkait dengan keputusan bersama menteri ini. Oke, sambil nunggu, ini banyak banget nih yang tadi juga nanyain kita, ininya nggak ada giveaway-nya katanya. Sorry teman-teman, khusus hari ini kebetulan kita nggak nyiapin giveaway. Gimana nanti kita ini lagi. Halo Halo, Kak. sorry ya. Tadi anakku tiba-tiba Iya, nggak masuk apa-apa. dong Nggak ke salah, ruang nggak kerja. masalah, Sorry nggak ya. masalah. Ngomong-ngomong, Kak Aulia lagi di kantor ya? Enggak. Aku udah di rumah. Ini ruang kerjaku. Oke, 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 oke. Oke. Oke, Kak. Oke, Tadi aku lanjutin yang tadi ya. kita terakhir, boleh silahkan dilanjutin. Oke. Jadi sebenarnya peraturan bersama menteri ini hadir dalam rangka untuk membatasi tetapi tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi artinya di sini kita boleh membangun sebuah rumah ibadah. Apapun agamanya selagi diakui, kita boleh membangun rumah ibadah. Tetapi dengan batasan bahwa jangan sampai ada rumah ibadah yang tidak punya jemaat atau mungkin jemaatnya terlalu sedikit. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang dicita-citakan dalam PBM pendirian rumah ibadah ini. Namun pada kenyataannya masih terjadi banyak yang tidak bisa didirikan rumah ibadahnya atau bahkan sebenarnya rumah ibadahnya berdiri tetapi tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau penelitianku waktu S1 dulu itu spesifik untuk mengetahui apakah masjid-masjid di masjid-masjid di Bandung, yang mana di Bandung itu kan mayoritas muslim ya. Di satu kecamatan di Sukajadi, apakah mereka itu memiliki izin pendirian rumah ibadah. Nah, ternyata dari berdasarkan hasil penelitian itu dari 103 masjid yang berdiri, hanya ada 1 masjid yang memiliki izin mendirikan bangunan. Berarti tidak terjadi penegakan hukum di situ. Karena ada masjid yang berdiri tapi tidak ada rumah ibadah, tidak ada izin mendirikan rumah ibadahnya dan tidak diapa-apakan. Tidak ada upaya hukum yang digunakan karena memang peraturan bersama menteri ini tidak mengatur mengenai sanksi karena memang kan materi muatannya tidak tercakup sanksi. Tetapi juga seharusnya kan karena ini dituliskan peraturan bersama menteri mengenai pedoman tata laksana bagi pemerintah daerah, wali kota atau wakilnya kan harusnya, atau gubernur dan wakil gubernur kan harusnya kan diturunkan sebagai perda, tapi tidak ada kan. Jadi tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Nah, di sisi lain pasalnya ternyata bukan cuma dari sisi penegakan hukumnya yang tidak berjalan, tetapi apabila dilihat lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang di dalamnya juga ada yang maknanya luas atau dapat ditafsirkan terlalu luas. Sebagai contoh saya bacakan ya, pasal 13. Ya, pasal 13 ayat 1 itu menyatakan begini. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Aman ya, benar kan? Ini nggak ada yang salah daripada pernyataan ini karena memang harus ada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh. Karena apabila kita tidak memiliki keperluan nyata dan sungguh-sungguh ini, misalnya
Jemaatnya cuma 15 orang, tapi ingin membangun rumah ibadah untuk kapasitas 90 orang. Untuk apa? Ya. Nah, tetapi ketika kita baca di ayat keduanya, disebutkan begini, pendirian rumah ibadah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Kalau dilihat sekilas, sebenarnya ini mungkin seperti tidak ada masalah. Tapi ketika kita baca lagi, kata kerukunan, kata tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum itu tuh maknanya sangat luas. Tidak ada tolak ukur yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah yang disebut dengan ketentraman dan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Jadi, kita bisa menolak, saya bisa menolak, sekelompok warga bisa menolak pendirian suatu rumah ibadah dengan alasan saya nggak nyaman, saya takut loh anak saya nanti pindah agama. Bisa ada kemungkinan seperti itu karena di salah satu penelitian saya di masjid di daerah Buah Batu di sebuah pembangunan sebuah gereja di Buah Batu itu ada yang seperti itu. Jadi ceritanya gini, gereja di Buah Batu ini tuh gerejanya akan dirubuhkan karena dia harus karena daerah itu akan dibuat untuk lajur kereta api. Jadi harus direlokasi. Nah, karena dia relokasi di beberapa ratus meter dari lokasi awalnya, tetapi belakangnya itu pemukiman Muslim. Jadi bukan pemukiman Muslim yang dalam tanda kutip berada, tapi seperti perkampungan Muslim. Jadi ya mungkin akses pendidikannya juga belum terlalu tinggi dan segala macamnya. Nah, ketika ditanya apakah bersedia, ternyata mereka tidak bersedia dan melakukan penolakan. Ketika disurvei, kita tanya, kenapa sih nggak mau? Jawabannya gini, Mbak, di lokasi tersebut anak saya sering main. Saya tidak ingin anak saya main di depan gereja. Kalau sampai anak saya main di depan gereja, lalu tiba-tiba masuk Kristen, gimana dong? Sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut, ya itu kayak alasan yang nggak masuk akal. Untuk masuk Kristen, kita kan perlu katekumen dulu, segala macem. Ya untuk masuk Katolik sendiri ya minimal butuh waktu 1 tahun untuk bisa dibaptis. Tapi kita tapi mereka punya ketakutan seperti itu. Ya kan masuk Kristen kan bukan cuma perkara kayak kita mau masuk ke WC begitu kita masuk terus keluarnya kita udah beres, itu kan nggak seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Nah, jadi ketertiban dan ketentraman umum ini menjadi tidak ada dasarnya. Nah, tapi ternyata bukan cuma ketentraman dan ketertiban umum ini yang membuat tidak menjamin peraturan bersama menteri ini tidak melanggar kebebasan beragama. Karena ternyata pasal 14-nya juga kan mensyaratkan tentang 90 KTP jemaat. Yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi mungkin akan ditemukan masalah lagi ketika dibilang harus juga memiliki 60 KTP persetujuan. Oh, gitu. Nah, 60 KTP persetujuan ini dari wilayah kelurahan atau kecamatan setempat kan di daerah itu. Nah, nggak ada dong yang namanya wilayah cuman 100 orang. Pasti kan lebih dari 100. Tapi yang diminta cuma 60. Anggaplah saya bisa memenuhi 60 itu. Tapi apakah di luar yang 60 itu nanti tidak akan bergejolak? Nah, ini yang diambil kesempatan oleh ormas. Mereka melihat udah ada nih 60 KTP, 90 jemaat juga sudah ada, berarti sudah jelas rumah ibadah ini sudah memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh. Benar kan? Berarti seharusnya udah bisa dibangun, IMB-nya pun harusnya bisa dikeluarkan. Karena ya tinggal minta rekomendasi dari FKUB dan Departemen Agama kan? Iya, benar. Nah, tapi pada kenyataannya nanti setelah dapat 60 KTP itu bisa saja ada ormas yang datang dengan cerita bahwa kami nggak setuju.
bersama masyarakat lain yang tadi yang nggak ngasih KTP, kan tetap akan jadi masalah, tidak akan tetap tidak Iya. akan bisa dibangun. Nih, saya mau sharing sedikit nih tentang beberapa kasus ya. Kasus-kasus yang Boleh, boleh, Kak. sebenarnya di antara banyak kasus, ini kasus yang menarik, beberapa kasus yang menarik. Ini Hmm. tentang GBKP Kawaluyaan. Sekarang sih Ini di GBKP Bandung juga, Kak? di Bandung. GBKP Bandung. Kawaluyaan ini sekarang udah berhasil dibangun. Tadinya mereka itu sudah memiliki seluruh persyaratan. Dalam artian Hmm. mereka sudah memenuhi pasal 13, mereka sudah memenuhi pasal 14 sampai pasal 17 sudah terpenuhi, IMB-nya sudah keluar. 17 sudah juga. Nah, Oke, IMB udah keluar. seluruhnya IMB sudah keluar. Tetapi ditolak oleh Seklomas yang mengaku bahwa mereka tidak setuju bahwa GBKP Kawaluyaan ini melakukan kecurangan dan segala macam. Dan tahu nggak kenapa akhirnya GBKP Kawaluyaan bisa dibangun? Yang Gimana tadinya tuh, Kak? udah digeruduk beberapa tahun. Akhirnya bisa dibangun adalah ketika para panitia pendirian gereja ini ngedatengin si ormas ini, bertanya, kamu mau apa? Kalau kami mau bangun ini, apa yang bisa kami lakukan supaya kamu mau memberikan izin untuk kami? Dan ternyata penolakan ini adalah motif ekonomi, yang mana akhirnya disetujui setelah diberikan sejumlah uang. Karena si oknum ormas tersebut meminta sebuah mobil jenazah untuk usaha katanya. Jadi dia setelah mendapatkan mobil jenazah itu akhirnya masanya diredam, GBKP Kawaluyaan bisa dibangun. Wah. Nah, selanjutnya tuh ada cerita soal gereja Masehi Advent hari ke-7 Kiara Condong. Nah, gereja Advent ini tuh sebenarnya dia sudah bangun sejak tahun 1954. Kalau kita baca lebih lanjut di peraturan bersama menteri itu dinyatakan bahwa kalau yang sudah dibangun sebelum tahunnya 2006 itu harusnya dibantu untuk mendapatkan surat menyuratnya, harusnya dibantu untuk mendapatkan izinnya. Tapi pada kenyataannya di tahun 2006 si GMAHK Kiara Condong ini tuh digeruduk warga bersama dengan Ormas Agap, Aliansi Gerakan Pembela Islam, gitu-gitulah. Sorry, Aliansi, Kak. Sorry, Kak. Kita potong, Kak. Itu digeruduknya sebelum keluar putusan ini ya, Kak ya? maksudnya Terjadinya kependatangan dari salah satu ormas tadi ke gereja setelah, itu untuk menggeruduk setelah adanya putusan bersama menteri ini, Kak? udah, iya, tahun 2006. Hmm. Jadi di tahun 2006 didatengin sama Ormas Agap, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Jadi si mereka ini melarang, bahkan sampai gimana ya, mengancam si gembala sidangnya yang hari itu bertugas, sampai akhirnya kebaktian mereka berhenti gitu aja. Terus melakukan beberapa kali mediasinya berjalan lumayan alot sampai akhirnya ditemukan satu kesepakatan bahwa kalau misalnya mau melanjutkan ada di situ gerejanya boleh, tapi harus memberikan 30% diskon untuk mereka yang berobat di Balai Pengobatan Gereja Masehi Advent Kiara Condong, karena kan gerejanya ada di lantai 2, lantai satunya Balai Pengobatan. Nah, selain itu mereka juga harus memberikan uang, semacam uang keamanan kayak gitu. Nah, setelah menyetujui itu, akhirnya mereka mendapat surat izin pembinaan iman sementara yang berakhir pada 28 November 2008. Dan sedihnya, hingga saat ini mereka belum mendapatkan pertolongan apapun. Dan nasib mereka masih terombang-ambing kayak gitu aja. Begitu selesai 2008, mereka tidak punya izin di situ, akhirnya mereka harus menumpang ibadah di Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Kita bisa bayangkan ya, Advent
itu bukan salah satu bagian dari gereja reforma, apalagi bagian dari gereja kesukuan. Jadi akan sangat aneh kalau bukan aneh ya, gimana ya? Akan agak sulit untuk orang Advent itu mereka untuk menumpang beribadah di gereja Kristen Jawa, gereja kesukuan yang masih termasuk reforma. Ya ibaratnya simpelnya kita bisa bilang itu adalah dua aliran yang berbeda kan. Jadi harusnya Advent ini kan dia diberikan tempat sendiri karena memang dia pun memiliki jemaat yang cukup. Nah, ada kisah lain itu, ini tuh gereja, ini mau pemekaran sebenarnya, pemekaran paroki gereja Santo Laurentius. Oh, ini Kalau, Katolik ya? oh iya ini Katolik. Kalau gereja Katolik Santo Laurentius ini tuh kan dia tuh menaungi 9 wilayah, 35 lingkungan dan memiliki 5.687 umat. Dengan kapasitas gereja itu untuk setiap kali misa kurang lebih 100 orang. Bayangkan mereka kan berarti memang memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh tadi. Nah, mereka itu mau melakukan pemekaran di wilayah Ciwaruga. Nah, ini saya nggak tahu. Ini sebenarnya yang salah adalah si PPG-nya, si panitia pendirian gerejanya, atau warga sekitar. Karena PPG ini mereka mau membangun di daerah Ciwaruga yang mostly adalah Muslim dan daerahnya AAG. Sorry, PPG ini apa nih, Kak? Panitia pendirian gereja. Oke. Terus, Nah, Kak? jadi mereka itu mau bangun di daerah yang mostly adalah pengikutnya Agim, karena itu lokasinya agak dekat sama pesantrennya Agim. Nah, mereka tuh sedang mencoba memenuhi seluruh persyaratan, tetapi mereka ditolak dengan alasan gini. Alasannya adalah mereka merasa mayoritas penduduknya adalah Muslim. Terutama yang menolak ini kan warga Dusun 4, RW 16, RW 17, 18, dan 19. Mereka merasa, ya mostly kami Muslim. RT RW kami, ya nggak ada kayaknya yang bakalan, nggak akan ada yang bakalan beribadah di situ. Yang mereka lupa adalah, kan kita menghitung si kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh tadi itu bukan berdasarkan RT RW, tapi berdasarkan wilayah, kelurahan, kecamatan, Ya. atau bahkan kota dan provinsi. Jadi, Ya. bukan berarti karena di sekitaran situ tidak ada yang Katolik, lalu tidak mungkin ada yang beribadah. Tentu ada, tapi mungkin jaraknya tidak dari situ. Seperti itu. Berarti kan banyak faktor dari yang aku sebutin tadi, ada mulai dari faktor ekonomi, ada yang mulai dari faktor ketidaktahuan masyarakat. Seperti ini kan sebenarnya mereka tidak mengerti hukumnya. Jadi ini yang terjadi. Terus ada lagi, ini yang paling miris menurutku. Itu gereja paroki, pemekaran paroki gereja Katolik Santa Melania. Ini dia meliputi 4 wilayah, 19 lingkungan, dan memiliki 2.239 jemaat. Nah, mau dilakukan pemekaran di daerah Awiligar, di Bandung. Namun ditolak oleh Ormas Garis dan FPI. Motif penolakannya sama, motif ekonomi. Hanya saja lebih ekstrim, karena di sini mereka meminta untuk dalam satu kali dalam 1 bulan selama pembangunan 1 bulan sekali mereka minta uang 60 juta. Jadi kalau pembangunan gereja nggak mungkin selesai dalam 1-2 bulan dong. Iya, Betul, benar. 3-4 bulan atau mungkin setengah tahun bahkan untuk bangun Iya, satu gereja. Dan mereka minta untuk per bulannya 60 juta. Per 60 bulan. juta. Ya tentu saja para panitia pendirian gereja Santa Melania ini nggak mampu membayar kan. Nah, Sorry, karena Kak. Mungkin bisa dijelasin, Kakak teliti lagi nggak? Mereka minta 60 juta nih, jangan-jangan untuk ambulans juga, Kak? Untuk sosial juga, bukan? enggak, ini untuk pribadi. Jadi bukan untuk Oh, pribadi. pribadi, untuk ormas tersebut. Oh, Terutama yang di sorry. sini tuh ormas garis. Nah, ormas garis itu mereka mengancam melakukan pembunuhan. Mereka mau membunuh Bapak Tulis Sembiring yang pada saat itu adalah ketua panitia pendirian gerejanya. Jadi Bapak Tulus itu didatengin sama beberapa orang dari
ormas itu dan mau dibunuh. Untungnya dia sempat nelpon polisi. Polisinya datang, akhirnya dia terselamatkan. Namun hingga saat ini gereja Katolik Santa Melania ini nggak bisa dibangun. Nah, Hingga kalau saat ini ya Kak. kalau kita tanya sama eh, Kemenak atau FKUB, mereka jawabannya sama. Mereka merasa bahwa di satu sisi, kadang-kadang yang mau mendirikan rumah ibadah ini melakukan kecurangan. Tapi di sisi lain, lebih banyak ketidaktahuan atau ketidakmengertian dan kadang adalah oknum-oknum yang mencoba untuk mengambil kesempatan. Padahal sebenarnya warganya mungkin adem-adem aja. Tapi didatengin oknum, diajakin, ayo nanti kita dapat keuntungan ini, itu. Akhirnya terjadi masalah. Kayak gitu. Wah, ternyata teman-teman kita bisa lihat contoh kasus dari yang sudah diceritakan oleh Kak Aya, ternyata banyak juga implementasi di lapangan yang tidak sesuai, padahal sudah ada pengaturan di dalam putusan bersama Menteri 8 dan 9 tahun 2006 ini, teman-teman. Oh ya ini Kak, ini kebetulan ada pertanyaan selipan dari di DM kita, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Oke. Okay. Apakah dampak dari yang telah diterima oleh korban-korban atau gereja-gereja tadi yang sudah kakak ceritakan, apakah mereka ada yang mengajukan judicial review kak atas kejadian tersebut? Boleh Nah, dijawab kak? kalau judicial review ya, hal-hal kayak gini justru nggak akan bahkan mostly tidak sampai ke judicial review karena hanya sampai di mereka biasanya nih tidak dikeluarkan IMB-nya. Paling hanya akan bisa melakukan gugatan di PT UN kan. Nah, tapi yang paling banyak adalah IMB yang sudah keluar, tapi dia tetap tidak bisa dibangun. Jadi hanya jadi konflik di bawah terus. Dan rata-rata gereja itu mereka hanya melakukan advokasi. Jadi tidak pernah sampai yang tinggi ke sejauh penelitian aku tidak ada yang sampai ke komisi apa ke judicial review, tapi hanya ada di PT UN. Terus rata-rata tuh sengaja digantungkan pemerintah. Jadi pemerintah juga mau cuci tangan untuk hal ini karena apa? Misalnya KTUN-nya nggak dikeluarin atau KTUN-nya sengaja dikeluarin, tapi nanti dicabut lagi. Dicabut lagi itu tuh kayak kejadian di gereja Santa Clara Karawang ya. Aku lupa di Santa Clara tuh di mana. Pokoknya itu di Bogor apa? Pokoknya somewhere lah. Nah, si Santa Clara ini dia sudah mendapatkan IMB. IMB-nya dicabut lagi. Tahu nggak kenapa si wali kotanya mencabut IMB itu? Alasan wali kota gini, saya tahu ini sebenarnya tidak akan bisa di kalau kalau misalnya ini saya cabut, kan pasti digugat di PT UN, bener kan? Ya, Karena benar. melakukan mengeluarkan surat keputusan yang tidak ada dasarnya kan dia, pasti dia akan digugat di PT UN. Nah jadi dia sengaja dia sorry dia sengaja untuk gimana ya kayak sengaja biar di PT UN kan dan agar nanti ya udah biar aku kalah di PT UN gitu karena kalau Ya. si wali kotanya kalah di PT UN si gereja ini kan akan tetap bisa dibangun tapi kan dia udah cuci tangan bahwa kan bukan aku yang ngebolehin kan bukan saya yang ngebolehin. Jadi dia nggak mau itu mengurangi suaranya dia. Kalau misalnya dia memberikan suara, misalnya dia membiarkan gereja itu dibangun dan tidak mencabut sesuai tuntutan si ormas-ormas itu, nanti dia kan kehilangan suara. Tapi ketika dia sudah mencabut, dia kalah di PT UN, yang ya udah gitu, dia tetap bisa cuci tangan. Ya kan aku udah cabut, tetap aja aku yang kalah. Jadi kan bukan salah aku. Jadi kalian tetap bisa milih aku. Hal kayak gitu yang terjadi. Wow, ternyata teman-teman kita bisa lihat juga implementasinya ternyata banyak juga kepala-kepala daerah yang responnya tidak juga merujuk sebenarnya kembali kepada putusan bersama menteri ini teman-teman milenials. Kita dapat lihat implementasi ternyata beberapa memang ada yang seolah-olah seperti yang apa dijabarkan oleh Kak Ayas soal cuci tangan, selalu menganggap bahwa kalaupun terjadi bukan karena keinginan dia. Nah, mungkin di sini tadi Kakak Ayah jelasin tadi contoh-contohnya itu yang agama Protestan dan Katolik, Kak. Betul. Sepanjang penelitian Kak Ayah, ada nggak, Kak, agama-agama lain atau mungkin aliran kepercayaan lain, Kak,
yang juga mendapatkan penolakan atau diskriminasi atau kita bisa bilang tindakan yang sama ya ditemuin oleh teman-temannya tadi. Silakan. Jadi gini, uh, ini kan penelitiannya bertitik tumpu di Bandung, yang mostly itu adalah mayoritas Muslim. Jadi untuk agama Muslim, untuk yang beragama Islam tentu tidak ditemukan kesulitan. Sebagaimana saya bilang tadi, bahkan ada 103 masjid, 102 masjid di antara 103 yang tidak memiliki IMB di satu kecamatan. Tapi kita harus lihat juga topografi atau tipografi dari si wilayahnya. Kalau kita ngobrolin ini di Bali misalnya, di Bali tentu yang akan lebih sulit, lebih ketat pendirian rumah ibadahnya, ya pasti rumah ibadah selain Hindu. Nah, kalau kita pergi ke Manokwari itu ada satu masjid yang ditolak pendiriannya. Jadi ya sebenarnya di mana yang mayoritas, nah yang minoritasnya kan tetap sulit. Jadi ini tuh bukan bicara tentang agamanya, tapi siapa mayoritas dan siapa minoritasnya. Makanya kalau tadi pertanyaannya Kareno adalah, yang pertama adalah apakah efektif, apakah bisa diimplementasikan. Nah, saya harus menjawab itu berdasarkan lima faktor. Yang pertama itu kan kita harus lihat dari hukumnya sendiri ya. Kalau dilihat sebenarnya muatannya, niat si pembuat undang-undangnya, pembuat peraturannya, ya udah bagus, membatasi tanpa melanggar. Intinya itu kan. Hanya saja pasal frasa yang digunakan itu tuh masih ada yang tumpang tindih. Yang tadi pasal 13 yang saya kasih contoh. Diksi yang digunakan tuh bisa ditafsirkan secara luas. Terutama ya menurut saya yang tidak mengganggu ketentraman, karena kan ya saya nggak tahu ya ketentraman kamu dan ketentraman saya itu tolak ukurnya sejauh mana. Nah, terus dari faktor sarana, kalau kita lihat faktor sarananya, sebenarnya sarananya udah cukup baik ya, kita punya anggaran yang cukup untuk semuanya lah, untuk mendirikan rumah ibadah. Kita juga punya orang yang manpowernya ada, kinerja manusianya oke. Hanya kinerja manusia ini bisa berpengaruh ketika dia tidak bisa menempatkan dirinya dengan siapa dia berinteraksi. Sebagai contoh, misalnya dia ini wali kota yang tadi, dia tidak bisa menempatkan diri dengan siapa dia berinteraksi karena dia ada benturan kepentingan. Misalnya dia itu kan punya beberapa peran. Peran yang pertama adalah sebagai wali kota. Peran yang kedua adalah sebagai umat agama tertentu. Nah, ini aja tuh udah perbenturan kepentingan. Kalau dia harus memilih salah satu. Jadi di sini faktor penegak hukum ini menjadi faktor yang memicu kegagalan dari peraturan bersama menteri ini. Nah, lebih lanjut, faktor masyarakat. Nah, kalau faktor masyarakat ya kita sebenarnya nggak bisa terlalu menyalahkan masyarakat. Hanya masyarakat itu dia kurang mengerti. Kayak tergantung di wilayah mana. Coba kalau misalnya Kak Reno teliti lebih jauh, wilayah-wilayah yang terjadi konflik pendirian rumah ibadah ini bukan daerah-daerah elit, justru daerah-daerah yang agak ke pinggir atau justru perkampungan. Karena akses pendidikan mereka juga mungkin berbeda ya. Terus lebih percayalah dengan isu misalnya nanti anak kamu didoktrin, nanti anak kamu diajarin yang aneh-aneh, padahal ya nggak seperti itu kan prinsip beragama itu. Karena kan ya rumah ibadah ya walaupun mungkin ada ya misi-misi untuk seperti itu, tapi ya nggak dengan cara yang kasar lah. Nah, makanya faktor masyarakat ini tuh kita tuh harus dapat memberi pemahaman ke mereka. Gimana sih rumah ibadah itu? Terus kita juga harus mengerti kondisi psikologis dari masyarakat itu. Bisa nggak kira-kira kita bangun rumah ibadah di situ? Kayak tadi, mau bangun rumah ibadah di tengah, mau bangun rumah ibadah Katolik di tengah pesantren. Ya nggak masalah sih, nggak ada masalah, nggak ada peraturan tertulis yang melarang, tapi ya kita udah tahu, kita sudah dapat menduga bahwa itu akan terjadi konflik. Dan tentunya adalah faktor kebudayaan kan. Faktor kebudayaan ini tuh kita harus menyerasikan nilai-nilai kan. Nah, kita harus menyerasikan, yang menurut saya paling penting di sini adalah menyerasikan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nah, bila kita tertib
bagi si yang ingin membangun membangun rumah ibadah. Misalnya ingin membangun gereja, tertib nih. Baru mengajukan apabila emang punya 60 dan 90 tadi KTP tadi kan. Kalau enggak ya enggak. Dan si orang yang si masyarakat sekitar juga harus melihat bahwa oh mereka bener loh punya 90. Berarti nggak ada masalah dong, mereka punya kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh, ya kenapa tidak saya memberikan KTP saya. Jadi apabila nilai ketertiban dan nilai-nilai ketentraman ini bersatu, ya udah semuanya akan baik-baik aja. Ya gitu sih sejauh ini. Wow, ternyata semua tadi pertanyaan utama kita terkait dengan efektifnya putusan bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 ini dijawab oleh Kak Aya dengan kelima faktor tadi, teman-teman. Nah, mungkin sedikit nih Kak Aya. Sepanjang penelitian kakak ini, setelah kakak meneliti begitu dalam, begitu rinci, begitu detail, menurut Kak Aya nih, ini kan usia putusan bersama menteri ini Kak, sudah bisa dibilang 15 tahun Kak. Iya. Nah, perlu nggak Kak? Atau masih relevan nggak? Perlu nggak direvisi lagi ke dalam bentuk putusan bersama lagi, atau mungkin peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi Kak, terkait dengan mengatur pendirian rumah ibadat ini sendiri? Silakan Kak. Gini, kalau menurut saya dari awal seharusnya peraturan bersama menteri ini dihapus. Karena kenapa? Sesuatu yang esensinya sangat tinggi kan. Esensinya adalah mengatur tentang kebebasan umat beragama, membatasi mengenai hal itu, karena sesuatu yang membatasi ini, kita keluar dari lajur sedikit aja itu kita udah melanggar namanya, udah melanggar hak asasi manusia. Nah di sini menurutku harusnya hal-hal tentang keberagamaan ini tuh kan diatur dalam sesuatu yang lebih tinggi, entah itu undang-undang atau apapun lah. Tapi kenapa harus peraturan bersama menteri yang di dalamnya tidak mengatur mengenai sanksi? Nah, tapi kalau kita baca pendapatnya Mohtar Kusumaatmadja, beliau pernah bilang bahwa hal-hal mengenai keberagamaan itu memang seharusnya tidak diatur terlalu rigid. Mungkin itu juga yang mendasari kenapa dipilih adalah peraturan bersama menteri, agar tidak terlalu rigid. Tapi mungkin solusinya adalah, kan ini ada tulisannya ya, di peraturan bersama menteri ini kan judulnya pedoman tata laksana bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kenapa tidak diturunkan aja jadi perda? Yang sejauh ini yang masih punya perda itu hanya DKI Jakarta. Yang benar-benar punya perda itu. Ya kalau di dalam perda kan sudah mulai bisa mengatur mengenai sanksi kan, memang materinya dimungkinkan. Kalau kita tiba-tiba di dalam PBM saya merekomendasikan untuk ada sanksi, ya tidak tepat secara materi muatan. Jadi ya seperti itu sih harusnya. Dan harusnya ya, ini menurut saya mengenai rumah ibadah ini kalau memang sulit untuk masyarakat kita, kenapa sih tidak dipilihkan aja sejak awal? Misalnya kita melihat, misalnya karena kan ada ini ya, di dalam peraturan itu tuh dijelasin bahwa kalau misalnya rumah ibadah itu tidak disetujui pendirian tidak disetujui sama masyarakat sekitar, pemerintah itu punya kewajiban untuk memindahkan lokasinya. Nah, memindahkan lokasi ini tuh jadi satu perkara lain. Karena apabila dipindahkan lokasi, bisa jadi di lokasi yang baru mungkin psikologis masyarakatnya juga belum tentu siap. Jadi harus benar-benar tahu bahwa, oh di daerah itu psikologis masyarakatnya siap. Atau di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa, gimana ya, kalau misalnya, apa nggak lebih baik dari awal dipilihkan aja oleh pemerintah. Karena mostly setelah kayak GMAHK Kiara Condong, setelah dia bertahun-tahun ya, sekarang 2021 mereka udah nggak ada tempat ibadah dari 2008. Mereka kan nggak dapat bantuan apa-apa. Tapi masalahnya gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah ini juga kalau direlokasi mereka nolak, alasannya aduh daerahnya nggak strategis, jauh, dan segala macamnya. Karena di Bandung tuh dulu ada gereja yang waktu itu tuh mau dibangun di daerah Sukajadi. Tapi direlokasi
ke daerah yang sekarang jadi daerah Pasteur di BTC itu. Dulu mereka menolak untuk punya gereja di situ karena mereka bilang ya di sana nggak strategis dan segala macam. Tapi akhirnya setelah berbagai mediasi akhirnya mereka pindah ke sana. Ternyata mereka jadi di Jalan Alteri kan. Nah, Ya. hal-hal yang kayak gitu yang menjadi hambatan juga. Padahal ya sebenarnya kalau menurutku daripada ada yang kayak gitu lebih baik misalnya nih gereja Katolik apa mau melakukan pemekaran ya udah kasih aja list namanya ke pemerintah, kasih tahu juga, kan pemerintah tahu bahwa sistemnya adalah sistem wilayah, berarti yang wilayahnya masih dekat-dekat situ ya pemerintah pilihkan berdasarkan psikologis masyarakatnya mungkin akan lebih efektif. Aku sih mikirnya seperti itu untuk solusinya. Ya. Gitu. Wah, keren banget nih Kak Aya nih teman-teman. Ternyata ini merupakan juga catatan kecil dari Kak Aya buat pemangku kepentingan, pembuat uh, public policy di atas sana supaya juga lebih memerhatikan ini. Walaupun tadi seperti yang Kak Aya bilang, beliau mengutip pesan dari Muhtar Kusumatwaja bahwa hal-hal yang terkait dengan private banget kayak gini keagamaan ini mungkin sensitif, jadi mungkin tidak bisa terlalu rinci diatur di putusan yang terlalu tinggi, sehingga ya ini merupakan PR kita bersama teman-teman, PR juga buat pemerintah, PR juga buat masyarakat, di mana kita yang beragam teman-teman harusnya kita saling juga mensupport atau kita juga saling mendukung kebebasan buat seluruh agama atau seluruh keyakinan kepercayaan saudara-saudara kita. Walaupun kita nggak bisa lepaskan bahwa ternyata kesimpulan yang kita bisa ambil dari penelitian Kak Aya, ternyata semua itu terjadi bukan karena niat atau keinginan 100% dari orang-orangnya, tapi mungkin juga karena keadaan perut mereka, mungkin keadaan ekonomi mereka yang membuat mereka akhirnya membalut itu menjadi sebuah, ya kita bisa bilang pertentangan iman. Padahal hanya ada mungkin kebutuhan atau mungkin keinginan dari mereka untuk mencapai sesuatu yang di luar daripada itu semua. Oke, kayak mukanya nih. Ada lagi nggak Kak? Yang mau ditambahin nih Kak? Enggak sih, kalau ada yang mau tanya lagi boleh. Tapi ya untuk sejauh Siap ini nih. ya itu sih yang aku punya. Wah, keren banget. Cuman pengen Cakep bilang banget. semoga kedepannya nanti ya pendirian rumah ibadah kita bisa lebih teratur, bisa lebih rapi, semua yang memiliki kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh itu tuh bisa terakomodir kebutuhannya karena sedih loh melihat mereka emang benar-benar butuh. Aku paling sakit hati itu kalau ngelihat gereja Masehi Advent itu karena mereka emang benar-benar butuh dan harus sampai menumpang bertahun-tahun. Jadi ya semoga kedepannya ya kita bisa membenahi, bisa memberikan solusi, ya mungkin bisa membantu memberikan advokasi untuk mereka yang rumah ibadahnya dihalangi pendiriannya dan segala macamnya. Paling itu sih dari aku. Terima Ya, kasih ya Millennial teman-teman. Hukum. Teman-teman, sebentar Kak. Teman-teman, ini ada banyak juga teman-teman nanti bisa yang nanti akan nonton ulang live IGTV kita akan simpan, save. Mungkin teman-teman di sini yang nanti akan nonton ulang atau lagi nonton sekarang, dari pesan banget nih dari Kak Aya, buat teman-teman juga jangan takut buat mengadvokasi teman-teman. Rumah-rumah ibadah dari saudara kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita mungkin bisa berani memperjuangkan membela teman-teman, mengadvokasi mereka untuk memperjuangkan hak-haknya di negara ini yang sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, Kak, sedikit nih ada juga yang nanya kita di DM. Kak, pengertian kerukunan antar umat beragama ini sungguh sangat frasa yang kabur. Gimana menurut Kak Aya? Boleh sedikit Kak dijelasin sedikit aja? Bukan frasa Silakan. yang kabur sih menurutku. Sebenarnya itu kayak sesuatu yang terlalu umum gitu kan. Iya memang tidak ada definisi yang pasti kerukunan antar umat beragama itu apa. Tapi ya kalau kamu tanya pendapatku pribadi ya selama ada yang ingin beribadah, ada yang ingin menjalankan syariat agamanya, menjalankan ritus-ritus keberagamaannya, itu tidak terganggu dan tidak saling mengganggu. Kerukunan dalam artian ya kalau misalnya mau bangun gereja memang ada jelas kebutuhannya ya silahkan, mau bangun masjid memang benar kebutuhannya ya silahkan. Yang perlu diingat adalah kita di sini dalam hal kerukunan beragama ini kita tidak ingin
melanggar hak asasi manusia. Kita tidak ingin melarang, kita hanya ingin membatasi agar tidak terjadi. Kalau misalnya tidak dibatasi, ya akan susah juga ya. Misalnya tiba-tiba ada gereja setan, Ya. atau membuat gereja yang isinya cuma 5 orang, atau buat masjid yang ternyata sekte aneh, atau mungkin bikin vihara yang di dalamnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Buddha. Ya kita kan mengakomodir jangan sampai hal itu terjadi. Jadi ya menurutku kerukunan umat beragama adalah selagi kalau misalnya kita uh, mau apa, kita bisa menjalankan agama kita tanpa terganggu dan tanpa mengganggu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sepakat. Sepakat banget sama apa yang kayak kata Kak Aya sampaikan, bahwa ternyata aku juga waktu ke beberapa daerah itu ngelihat bahwa ternyata teman-teman, aku nggak usah sebutin apa rumah ibadah agama tertentu ya, kita bisa bilang mereka justru berada di perumahan-perumahan atau mereka berada di ruko-ruko yang dijadikan sebagai rumah ibadah atas tindakan oleh orang-orang yang tidak menerima keberadaan mereka di tempat yang sudah mereka harusnya berada, teman-teman. Akhirnya kita bisa lihat saat ini banyak banget bangunan yang tidak memenuhi atau mencukupi kualifikasi bahwa itu sebuah rumah ibadah, teman-teman. Justru disalahgunakan fungsinya. Nah, seperti apa yang tadi dibilang Kak Aya, jadinya banyak akhirnya ketimpangan-ketimpangan atau banyak akhirnya jadi kesalahan-kesalahan prosedur akibat dari mungkin ya kita bisa bilang juga pemerintah yang kurang tegas dengan keadaan di lapangan seperti ini, teman-teman. Itu kayak Iya. kita juga sambil nunggu teman-teman pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini bagus banget tema kita, teman-teman, buat mengadvokasi, buat juga ilmu buat teman-teman yang sedang atau fokus di dalam bidang advokasi, yang mungkin ada yang kerja di LBH juga, ada yang kerja di lembaga-lembaga atau NGO-NGO hukum, silakan ditanyakan ke Kak Aya. Nah, Kak, ini Kak, boleh Kak sedikit informasi nanti kalau mereka teman-teman ada yang mau menggunakan jasa atau mungkin ini bisa hubungin kemana Kak? Jasa apa nih? Mungkin mereka nanya-nanya, nanya jasa, nanya-nanya hukum, Kak Aya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya soal hukum, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @auliau, U-nya 3 di belakang. Lalu kalau memang butuh pendampingan hukum, bisa hubungin kantor hukum DRS Law Firm. Ada Instagramnya juga @lawfirmdrs. Oh. Gitu. Ya, teman-teman. Tadi sebenarnya yang udah disampaikan ke Ayah, teman-teman nanti kalau nanti kayak kemarin, waktu aku share flyer kita di feed, banyak yang DM, nanti mungkin bisa nanya lebih dalamnya ke Kaya, karena Kaya sungguh mendalami terkait dengan hal ini, teman-teman. Bisa juga ke Instagram tadi law firm yang sudah disampaikan oleh Kaya, DRS Partners Law Firm di Bandung, teman-teman. Mungkin salam-salam Kaya, sedikit pesan-pesan buat teman-teman milenial yang saat ini kuliah di bangku hukum atau baru masuk, ataupun lagi sekarang kita bisa sebut merintis karirnya di bidang-bidang hukum, pengacara, notaris, atau jaksa, hal-hal lainnya. Sedikit dong Kak pesan-pesan buat mereka. Pesanku buat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi kuliah, kalian belajar yang bener, temukan minat, cari tahu penelitian kalian yang kalian memang pengen tuh apa. Kalau misalnya kalian hobinya lawyering, ya nanti harus seperti apa. Banyak baca, banyak diskusi, karena semakin kalian banyak baca, semakin banyak kalian ngerasa nggak tahu, dan semakin banyak kalian baca, semakin banyak juga yang terisi, dan mungkin dari membaca juga kalian bisa menemukan empati. Jadi tetap berjuang, belajar yang rajin, jangan lupa untuk tetap penelitian. Itu sih. Karena kan setiap yang skripsi nanti tetap harus neliti kan sekarang. Benar. Nah, mungkin kalau dari aku sebagai founder Millennial Hukum, paling kata-kata bijaknya aku ngutip dari Kaya aja. Semakin kalian banyak membaca, semakin kalian akan terasa untuk berempati, teman-teman, buat sesama kita, buat saudara-saudari kita
dimanapun berada. Tidak memandang agama, suku, atau apapun latar belakang mereka, kita semuanya saudara teman-teman. Jadi selama mereka membutuhkan pendampingan kita, atau mereka membutuhkan mungkin pemikiran-pemikiran kita sebagai orang yang terdidik, seperti katanya Tan Malaka, tidak bijak kalau kita tidak memanfaatkan itu untuk membantu orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Oke deh, sepertinya nggak ada yang bertanya lagi. Nanti boleh tanya langsung ke DM ke Kak Aya, atau mungkin Kak Aya langsung nanti di kontak person di dia. Siap, ada yang mau sampaikan lagi? Enggak, pokoknya thank you ya Kak Reno, thank you Milenial Hukum udah ngasih kesempatan untuk ngobrol. Walaupun mungkin terlalu empiris ya buat ngobrol hukum. Wah, enggak, Kak. Kita yang makasih banyak, Kak. Karena nggak banyak orang yang berani ngomong tentang hal ini. Kita juga sangat mengapresiasi Kak Aya yang mau berbicara dengan lantang, berbicara dengan keberanian, dan dengan ilmu yang dimilikinya. Karena banyak banget, Kak, kita tahu bahwa teman-teman kita yang spesifikasinya tentang advokasi hal-hal ini takut untuk membicarakan hal ini karena ini sensitif. Tapi Kak Aya berani, teman-teman, bicara hal ini. Kita angkat topi buat Kak Aya. Oke deh. Thank you. Oke, Kak Aya makasih buat waktunya. Iya. Selamat berpuasa Kak Aya buat sisa nanti beberapa minggu ke depan. Akan kita lebaran. Semoga Kak Aya bersama keluarga kecilnya sehat selalu. Apapun sekarang yang dikerjakan Kak Aya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga di DRS and Partners Law Firm juga lancar ke depan, apapun cita-cita atau kegiatan-kegiatan goals-goalsnya ke depan akan lancar-lancar jaya. Oke. Sekali lagi Kak Aya. makasih ya semuanya yang udah nonton. Kak Reno juga sehat selalu. Sehat selalu. Bye.